Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Good morning everybody. How are you today? Okay, alhamdulillah today Allah still give us health and opportunity to attend to this class today. Salawat and salam are delivered to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who sent by Allah to bring us from darkness to lightness until today. Before starting our class today, let's pray together. Pray attitude, raise your hand and lower your head. Recite doa before learning. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, please improve our knowledge and give us a good understanding in learning today. Amin. Nah, oke Ananda Soleh Solehah, hari ini kita di tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema pertama ya, tugasku sehari-hari di rumah. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki pembelajaran ketiga dan keempat, di mana sebelumnya kita telah membahas bersama-sama tentang materi kita di pembelajaran pertama dan kedua. Nah, tujuan pembelajaran kita insya Allah Anandaku dapat menuliskan contoh tugas di rumah dan menceritakan perilaku yang sesuai dengan sila pengamalan sila Pancasila. Yang kedua, murid dapat menemukan arti kata dan membuat kalimat dari arti kata tersebut ya, dari kata tersebut. Kemudian murid dapat menyebutkan serta mengurutkan benda sesuai harga dan nilai uang kertas dan membandingkan nilai uang kertas tersebut. Nah, ambak, apa manfaat bagi kita mempelajari semua materi hari ini? Oke, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari Anandaku dapat menemukan arti kata ya dan membuat kalimat, menyebutkan, membandingkan dan mengurutkan nilai uang kertas dan juga benda sesuai harganya, serta mengaplikasikan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan mampu menuliskan contoh tugas di rumah yang sesuai dengan sila Pancasila serta menceritakan perilaku yang sesuai Pancasila. Nah, keyword kita adalah tentang tugas di rumah dan pengamalan sila Pancasila. Yang kedua, arti kata dan kalimat. Dan yang ketiga, mengurutkan. Jadi insya Allah kita akan membahas 3 poin ini ya di hari ini. Nah, yang pertama, poin yang pertama atau keyword kita yang pertama tentang tugas. Apa saja yang kalian ketahui tentang tugas? Oke, Masya Allah ya. Kegiatan tersebut kita sering lakukan dalam keseharian kita ya. Jadi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tugas adalah sesuatu yang wajib kita kerjakan atau yang ditentukan. Nah, maksudnya di sini ditentukan sama tadi kita sudah menentukan bahwa insya Allah hari ini kita akan membahas 3 poin ya. Jadi kita harus menuntaskan materi tersebut. Nah, kemudian sama dengan kegiatan-kegiatan kalian di rumah. Nah, kalian sudah menentukan kalau bangun tidur saya harus membersihkan tempat tidur seperti pada materi kita sebelumnya ya di pembelajaran 1. Ada kegiatan membersihkan tempat tidur. Nah, itu sudah kita sepakati kemarin agar kita mulai melakukannya ya. Ustazah berharap sebelum-sebelumnya kalian sudah lakukan. Nah, silakan kalian lakukan hal-hal tersebut. Itu adalah tugas yang sudah kita tentukan. Kemudian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang. Nah, kalau begitu, pentingkah kita mempelajari tentang tugas ini? Tentunya penting ya kita mempelajari atau memahami tentang tugas, karena Allah menciptakan manusia hidup di muka bumi ini ya sebagai khalifah, memiliki tugas ya. Nah, salah satu tugas yang kalian ketahui adalah kita sebagai umat muslim
wajib menuntut ilmu ya, itu ada dalam hadis. Berarti itu juga salah satu tugas kita. Nah, kita harus mengetahui apa-apa saja tugas kita agar kita mudah melakukannya. Jadi betul ya, penting kita mempelajari tentang tugas ini. Nah, sekarang perhatikan, ayo menulis. Hari ini hari Minggu. Nina bangun pagi-pagi sekali. Nina ingin ikut ibu berbelanja ke pasar. Ayah mengantar ibu dan Nina ke pasar. Nina melihat banyak pedagang ke pasar. Ibu membeli bahan makanan untuk dimasak. Ibu juga membeli buah-buahan. Nina membantu ibu menawarkan kantong belanjaan. Nina bertugas membawa sayuran. Nina senang sekali dapat membantu ibu berbelanja. Nah, dari bacaan di samping, tugas apa saja yang dilakukan oleh anggota keluarga Nina? Silakan kalian menuliskan ya sesuai gambar yang kalian lihat. Boleh dibantu dengan teks bacaan tadi. Itu ada pada halaman 13. Nah, sekarang pada halaman 14, ayo berdiskusi. Sesampainya di rumah, ibu bersiap memasak sarapan. Nina membantu ibu mencuci sayur. Ayah membantu membersihkan ikan. Adi membantu ayah mencuci ikan. Setelah makanan siap, Nina dan Adi membantu ibu menyiapkan makanan di meja makan. Mereka berdoa bersama-sama sebelum makan. Ayah Nina yang memimpin doa. Selesai makan, meja makan dirapikan bersama. Nah, Nanda soleh-solehah, kegiatan yang dilakukan oleh keluarga Nina merupakan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan sila keberapa? Masya Allah, good job ya, sila kelima. Nah, kenapa sila kelima? Karena mereka melakukan kegiatan atau membagi tugasnya dengan adil. Kita melihat pada bacaan tersebut, ayah melakukan aktivitas yang membantu membersihkan ikan. Nina juga membantu ibu mencuci sayur. Adi pun demikian, membantu ayah mencuci ikan. Nah, setelah makanan siap, Nina dan Adi membantu ibu menyiapkan makanan. Jadi mereka masing-masing memiliki tugas ya. Mereka membaginya dengan adil. Nah, kira-kira ada lagi kah sila-sila yang sesuai dengan bacaan tersebut? Oke, good job ya, tentu masih ada. Seperti yang pertama, berdoa bersama merupakan pengamalan sila pertama. Selanjutnya, rasa kemanusiaan mereka yang mau saling membantu dan bekerja sama itu sesuai dengan sila kedua. Dan yang selanjutnya, sikap bersatunya mereka sesuai dengan pengamalan sila ketiga. Jadi dalam satu bacaan itu bisa terdiri dari beberapa pengamalan sila Pancasila. Tinggal kita menyesuaikan dengan pengamalan sila-sila yang sesuai dengan sila Pancasila itu sendiri ya. Kalian harus memahami isi daripada sila Pancasila, kegiatan yang sesuai dengan sila Pancasila. Selanjutnya pada halaman 18. Ayo membaca. Berbelanja di minimarket. Di dekat rumah Nina ada sebuah minimarket. Minimarket adalah pasar swalayan kecil. Di pasar swalayan, pembeli dapat mengambil sendiri barang yang akan dibeli. Nina diajak ke sana oleh ayah. Nina ingin membeli buku gambar dan pensil warna. Nina mengambil sendiri di rak, lalu dimasukkan ke keranjang belanja. Nina hanya mengambil barang yang diperlukan. Setelah selesai berbelanja, barang dibawa ke kasir untuk dibayar oleh ayah. Di kasir,
ada petugas yang menerima pembayaran. Nina mengucapkan terima kasih kepada petugas kasir. Nina juga mengucapkan terima kasih kepada ayah karena telah membelikannya alat menggambar. Wah, Masya Allah ya. Sikap yang Nina lakukan ini yang selalu mengucapkan terima kasih ketika diberikan sesuatu ya. Pun ketika Nina membayar atau ke kasir ya, melakukan pembayaran di kasir. Jadi dalam keseharian kita juga harus selalu mengucap terima kasih ya, apalagi kalau kita sudah diberikan sesuatu. Nah, selanjutnya di minimarket Nina membeli pensil warna. Nina dan Adi menggunakan pensil warna tersebut bersama-sama. Nina senang berbagi dengan Adi. Adi berterima kasih kepada Nina. Nina dan Adi saling menyayangi. Nah, Ananda Soleh-Soleha, tentang teks yang kalian sudah dengarkan ini, sikap atau pengamalan sila Pancasila yang sesuai kira-kira sila keberapa ya? Oke, Masya Allah ya. Sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Sikap peduli, sikap berbagi ya. Sikap saling menyayangi antara Nina dan Adi. Itu sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Adakah kalian sering melakukan aktivitas yang sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila? Masya Allah, Ustazah berharap kalian selalu memperhatikan sikap-sikap baik yang disarankan oleh nilai-nilai yang tertuang dalam sila Pancasila. Nah, selanjutnya, pada bacaan tersebut ada beberapa kata yang berhubungan dengan jual beli. Ya, jadi ada beberapa kata yang mungkin kalian sering dengar tapi memiliki makna ya. Nah, kita lihat kata tersebut adalah swalayan. Nah, swalayan maknanya pelayanan sendiri oleh pembeli karena perusahaan tidak menyediakan pramuniaga. Jadi swalayan itu adalah toko di mana menyiapkan barang-barang di mana kita dapat mengambilnya sendiri sebelum kita membayarnya ke kasir. Tetap harus dibayar di kasir ya. Jadi untuk mengumpulkan barang-barang belanjaan kita bisa mengambil sendiri. Tidak sama di pasar-pasar tradisional ya. Di setiap tempat atau barang yang ingin kita ambil kita langsung melakukan transaksi jual beli dengan penjualnya. Nah, kalau swalayan kita sendiri yang mengambil barang untuk kita kumpulkan kemudian kita bayarkan ke kasir. Itu makna daripada swalayan. Selanjutnya, kata apa lagi yang terdapat pada bacaan tersebut yang berhubungan dengan jual beli? Pembeli. Pembeli adalah orang yang membeli atau berbelanja. Selanjutnya, kasir. Kasir adalah tempat kas atau uang, yaitu tempat penyetoran pembayaran. Ya, jadi tempatnya ya, kalau kasir itu adalah tempatnya di mana kita melakukan transaksi. Kemudian petugas kasir. Nah, jadi bedakan kasirnya, bedakan petugas kasirnya. Kalau petugas kasir, petugas yang berada di tempat penyimpanan uang, pembayaran, penyetoran pembayaran. Nah, pemegang kas uang yaitu orang yang bertugas menerima dan membayarkan uang. Nah, dari kata-kata yang kalian temui ini, silakan membuat kalimatnya ya. Ustazah berikan contoh. Setelah Nina memilih barang-barang belanjaan bersama ayah, Nina ke kasir untuk membayar barang-barang belanjaannya. Atau bisa juga kita menggunakan diri kita sendiri saat berbelanja. Nah, ketika hari Minggu saya senang ke swalayan berbelanja bersama ayah dan bunda. Seperti itu Ananda Soleh-Soleha ya. Nah, kemudian mengapa kita harus memahami arti kata tersebut?
agar kita dapat menggunakan atau memilih kata-kata yang baik untuk kita gunakan dalam keseharian kita ya. Jadi setiap kata-kata harus kita pahami maknanya nak ya, agar kita dapat memilah atau memilih kata yang baik untuk kita ucapkan, karena Allah selalu memerintahkan kita untuk berucap atau berlisan yang baik-baik. Oke, Masya Allah, Ananda soleh-soleha. Sekarang kita ayo berhitung. Nah, di minimarket ibu membayar belanjaan menggunakan uang berikut. Nah, seringkah kalian melihat jenis uang ini? Tentunya setiap hari ya kita bisa melihat jenis uang tersebut. Berapakah nilai mata uang tersebut? Tentunya Rp5.000 ya. Kita melihat angka 5 dan nolnya 3. Itu kalau dinilai mata uangnya ya. Nah, selanjutnya gambar berikut juga. Berapakah nilai mata uang tersebut? Nah, apakah bahan daripada uang tersebut? Kalau pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari nilai uang logam ya, yang 500 dan Rp1.000. Hari ini kita belajar tentang nilai uang rupiah kita yang terbuat dari bahan kertas ya. Nah, sekarang perhatikan. Untuk uang Rp1.000. Nah, uang Rp1.000 dapat ditulis Rp 1 titik, perhatikan ya, 000,00. Jadi untuk penulisannya uang Rp1.000 dapat ditulis Rp 1,00,00. Nah, ini kalau kita tuliskan di buku kita ya. Kalian temukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan nilai mata uang ini. Uang 1.000 dapat ditulis seperti yang kalian lihat ya. Tapi kalau di lembar kertas nilai uangnya itu hanya langsung, kalau 5.000 ya 5.000, 5.000. Kalau 1.000 hanya langsung 1.000 ya. Kemudian tidak menggunakan titik. Tapi kalau kita tuliskan di buku, kita tuliskan Rp 1.000,00 rupiah. Kemudian dibaca Rp1.000. Itu kalau 1.000. Selanjutnya Rp2.000. Jadi tinggal ditulis, ganti angka satunya tadi menjadi 2 titik Rp, ingat ya Rp-nya. Rp 2.000,00 rupiah. Jadi kalau ribuan itu terdiri 3 angka 0 sebelum koma atau setelah titik ya. Dibaca Rp2.000. Selanjutnya Rp5.000. 5.000. Kemudian Rp10.000. Nah, untuk Rp10.000 kalian tuliskan dulu 10.000. Angka 30 ini menandakan ribunya ya. Dan ini adalah rupiahnya. Sama dengan Rp tadi ya. Oke, semoga Ananda soleh-solehanya Ustazah paham sampai di sini. Nah, sekarang nilai uang tersebut dapat kita bandingkan ya, antara 1.000, 2.000 dan 5.000. Sekarang perhatikan. Antara 1.000 dan 2.000, nilai Rp2.000 ini lebih besar daripada 1.000.
Sedangkan antara 2.000 dan 5.000, nilai daripada 2.000 ini lebih kecil daripada 5.000. Jadi kalian harus memahami antara lebih besar dan lebih kecil. Ya. Dan kemudian ketika kalian mendapati soal-soal yang berhubungan dengan nilai lebih besar dan lebih kecil ini, kalian harus menuliskan secara lengkap ya. Lebih besar dan lebih kecil. Sesuaikan dengan nilai uang yang dimaksud. Selanjutnya kita akan mengurutkan nilai uang dari yang terbesar atau dari yang terkecil ya. Sekarang perhatikan. Di sini sudah ada jenis nilai uang logam dan uang kertas rupiah kita ya. Kalau kita urutkan dari yang terkecil dulu. Nah, sekarang yang paling kecil adalah 500, kemudian 1.000, kemudian 2.000, selanjutnya 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 rupiah, 75.000 rupiah, dan 100.000 rupiah. Itu dari yang terkecil. Kalau urutan nilai uang kita dari yang terbesar, jadi kita lihat yang paling besar dulu. Jadi kalau dikatakan urutkan dari yang terbesar, berarti kita mulainya dari yang nilai paling besar dulu. Kalau dikatakan urutkan dari yang terkecil, berarti kita lihat nilai yang paling kecil terlebih dahulu. Sekarang nilai yang paling besar adalah 100. Jadi dimulai dari 100. Urutan kedua adalah 75.000. Urutan ketiga adalah 50.000. Kemudian 40.000, 10.000, 50.000, 2.000, selanjutnya 1.000 dan 500. Itu adalah urutan dari yang terbesar. Nah, sekarang kita akan menyesuaikan dengan benda-benda yang dibeli oleh Nina. Ada pensil, penghapus, dan buku. Pensil nilainya harga Rp1.000 ya. Kemudian penghapus harganya Rp2.000 dan buku harganya Rp5.000. Nah, sekarang manakah pecahan yang sesuai dengan setiap barang tersebut? Tentunya untuk buku yang ini ya. Dan untuk penghapus kira-kira yang mana? Untuk pensil ini ya. Kalau untuk penghapus berarti kita harus menggunakan uang 1.000 sebanyak 2 koin atau 2 lembar kalau uang kertas. Nah, selanjutnya, jika kamu ingin membeli benda yang paling murah, benda apa yang kamu beli? Nah, misalkan kita memiliki uang sebanyak yang ada di gambar ya. Kira-kira kalau kita ingin membeli benda yang paling murah, berarti kita membeli pensil yang harganya paling rendah adalah Rp1.000. Berarti benda yang paling murah adalah pensil. Selanjutnya, jika kamu ingin membeli benda yang paling mahal, benda apa yang kamu beli? Berarti benda yang paling mahal adalah buku. Selanjutnya, urutkan benda mulai dari paling mahal kemudian yang paling murah. Nah, kalian harus memperhatikan instruksi soal nak ya. Kalau di sini dikatakan urutkan benda, berarti bendanya yang kalian sebut. Kalau dikatakan urutkan nilai uangnya, berarti nilai uangnya yang kalian sebut. Sekarang, urutkan benda mulai dari yang paling mahal, kemudian yang paling murah. Jadi, kalau urutan benda yang paling mahal, berarti buku, selanjutnya penghapus, kemudian
pensil. Itu dari yang paling mahal. Kalau dari yang paling murah berarti pensil, penghapus, dan buku. Itu kalau bendanya. Nah, sekarang perhatikan ya. Kalau Ustazah ganti harga pensil, penghapus, dan bukunya. Berarti urutan yang paling mahalnya, benda yang paling mahal adalah pensil ya. Berarti pensil, penghapus, kemudian buku. Nah, Nanda soleh-solehnya Ustazah, kita telah membahas materi kita hari ini ya. Sekarang Ananda soleh-soleha silahkan mengerjakan tugas Ayo Berlatih halaman 21 nomor 1 sampai 3. Alhamdulillah materi kita pada hari ini kita telah membahas tentang tugas di rumah dan pengamalan sila Pancasila. Nah, tentang tugas di rumah ini Ustazah berharap ya kalian selalu berlatih melaksanakan tugas-tugas kalian, baik itu sebagai anak di rumah, sebagai murid, sebagai hamba Allah ya. Kalian selalu berusaha memenuhi tugas-tugas kalian. Ketika kalian selalu berlatih, insya Allah kalian dimudahkan dan kalian termasuk anak yang bertanggung jawab. Selanjutnya tentang arti kata dan kalimat. Nah, Ustazah berharap tentang arti kata dan kalimat ini dengan kalian memahami setiap kata atau arti kata. Nah, kalian selalu berusaha mengucapkan hal-hal yang baik ya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Selanjutnya mengurutkan. Ketika kalian sudah memahami tentang nilai mata uang ya, kalian dapat memanfaatkan uang dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dapat mengurutkan nilai sesuai kebutuhan kita ya, menggunakan nilai mata uang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat berdasarkan teks, membandingkan dan mengurutkan, serta bagaimana sikap kita terhadap orang lain, baik itu teman, keluarga kita yang ada di rumah, ataupun ketika kita melaksanakan pembelajaran secara online ataupun offline. Okay, before we leave in this class, don't forget to always study in your home and repeat again what we studied today in your home. Thank you for your attention. Let's close our meeting today by saying hamdalah and recite doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.